وبلغ مقاصدنا ويسر لنا أمور الدنيا والآخرة. يسر لنا زيارة حرامك وحرامه صلى الله عليه وآله وسلم بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، بجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد إلى سبيل الرشد الشيخ زين الدين المليباري، قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Saudara-saudara sekalian, para ajunan, para pecinta baginda Nabi rahimakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bab tentang ghusl, yaitu tentang mandi. Kemarin kita tentang wudu semakin, yang kita itu tentang mandi. Akhrajat Tabarani an Ibni Umar qala. Hadis ini dikeluarkan dari Imam At-Tabarani dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal khitanani wa ghabatil hashafatu faqad wajaba al-ghuslu anzala aw lam yunzil. Apabila bertemunya al-khitanani, dua kemaluan, laki-laki dan perempuan, wa ghabatil hasyafatu, dan masuknya hasyafah, punya laki-laki, hasyafah laki-laki, kemaluan laki-laki, faqad kepada perempuan, kepada seorang perempuan, wajaba, maka wajib baginya, bagi keduanya, laki dan perempuan itu, al-ghuslu, yaitu mandi. Anzala aw lam yunzil. Baik keluar mani, sperma, aulam yunzil, walaupun tidak keluar sperma. Ketika bertemunya alat kelamin reng laki di reng bini, atau mau setol, bertemu masuknya hasyafah di reng laki ke di reng bini, keluar sperma maupun tak keluar sperma, pokok pun nyeting masuk, wajib mandi. Keluar walaupun tidak keluar sperma, wajib mandi. Nah, ini kan penting. Jadi kompol suami istri, ya, pokoknya masuk hasyafah nareng laki kareng bini, itu wajib mandi. Keluar dan tidak spermanya, yang penting mandi. Pokoknya bertemu yaitu mandi. Ingat, itu mandi. Nah, kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mandi yang benar. Di pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan bagaimana cara mandi, harus sekujur tubuh, ya, harus air nikah masuk dekat seluruh mana kulit organ tubuh itu tersirami semuanya, dan nikah sampai ada benda-benda apapun yang menghalangi air. Nah, ketika penting kemarin kita sudah bahas. Wan Nasa'i, dan hadis yang lain dari Imam Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, an Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini dari jalur Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Idza istayqadha ahadukum, ya, idza istayqadha
apabila bangun ahadukum, seseorang di antara kalian, min naumihi, dari tidurnya, fara'a balalan, kemudian melihat basah, beda basah, ceketedung pas basah, nah basah keluar sperma, bangun tidur pas tiba-tiba neng esaronga beda sperma basah, walam yara annahu ihtilama irtasala, ihtilam ya, berarti napanya mana keluar mani, bermimpi engki kak dito napanya mana, bermimpi tidur dengan seorang wanita, di dalam mimpinya bermimpi ketemu dengan seorang wanita, kemudian ihtilam anika keluar mani. Nah, jadi bermimpi kemudian pas keluar mani, irtasala, maka wajib mandi. Yang laki misalnya pas jaga tedung tengku sarunga tengku neng celana, mak becah, ternyata enggak, iya engkau mana mak amimpe, berarti keluar sperma, keluar mani. Kini kan yang mana ihtilam, irtasala, mandi, wajib mandi. Nah, penting kan ikan. Nah, wa idza ra'a, dan apabila ra'a bermimpi, seorang laki-laki ihtilam gela di dalam tidurnya ketemu dengan seorang wanita atau bersetubuh dengan seorang wanita nang dalam mimpena kene walam yara balalan, tapi dia bangun tidak ada basah, tak becah, tak ada manin, tak ada spermana, tak becah pokok kene fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi. Montedu mon amimpe. Saya pertama amimpe tedung berjumpa dengan seorang wanita, pas etengku keluar mani, becah. Nah, mandi. Saya nomor 2 amimpe kia. Amimpe bon wanita, bon bobini, nah amimpe bersetubuh. Tapi etengku tak keluar sekali, tak ada becah, tak ada nikah, tak wajib mandi. Berarti tidak keluar sperma. Nah, nikah. Nah, oleh karena itu ketika diperhatikan, ketika dalam mimpi, mon di nyatanya, nah, senyatanya ialah nyata, nah, seorang laki-laki, suami dan istri berkumpul, keluar tak keluar sperma, wajib mandi. Perbedaan, saya nggak dibedakan. Mon dalam mimpi yang dilihat basah atau tidaknya. Nah, mon basah mandi, mon tak basah tak usah mandi. Kenika dalam mimpi. Tapi kalau dalam dunia nyata ketemu hasyafah punya suami dan istri berkumpul jadi satu, keluar tidak keluar mandi, wajib mandi. Ingat, perhatikan kenika penting. Walaupun panjenengan kenika penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kenika karena inilah napanya mana jadi penentu ibadah kula panjenengan dekat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud wan Nasa'i, Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i, la tadkhulul malaikatu. Nah, nika penting nika. La tadkhulul malaikatu, tidak masuk siapa para malaikat, siapa malaikatnya Allah tak masuk dah. Baitan kepada satu rumah, fihi di dalam rumah itu, yang di dalam rumah itu suratan, sehingga ada gambar menyerupai manusia, gambar nikah, tak oleh malaikat tak masuk. Gambar patung-patungan, gambar nikah, suratun, malaikat tidak masuk ketika ada gambar. Wala kalbun, dan tidak masuk pada satu rumah ketika di rumah kenika ada kalbun, patek, anjing. Tak masuk malaikat.
Berarti mula tak ada malaikat taruh mana? Oh, bahaya kan. Nah, yang ketiga, wala junubun. Ketika di dalam rumah itu ada orang yang junub, tak mandi janabah. Dan ingat, penting kan ini. Bila namun junub cepat mandi. Otabe awudu ka ada. Nah, puru mandi. Nah, ini kan. Ini kan penting. Kula pun bantu dengan detimun ki pada orang junub nang Roma kan nikah tak masuk malaikat. Abri rahmat nyampiakin rahmat nyampiakin nikmat tak detik karena pada orang sejunub. Nah, makanya mandi kula pun bantu dengan ya. Mandi wajib mandi ketika napanya mana junub. Nah, ini kan penting. Orang junub kenika tak boleh maus Al-Quran, tak boleh dan tak boleh. Nah, orang haid maus Al-Quran tak boleh. La yaqra'il junubu, tidak boleh membaca ya. Seorang yang junub wal haidu dan orang sehat syai'an dan yang lainnya minal Quran dari Al-Quran. Tak boleh. Tak boleh baca Al-Quran, orang junub, orang ini tak boleh. Mau Al-Quran tak boleh. Makanya kau tu mandi. Nah, ini penting kita mandi pula pun pancen dengan nah, kemudian ini mensiasati berembacarana. Nah, beda ni kan. Wasyaikhan an Aisyah radhiyallahu taala anha dari Sayyidatuna Aisyah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan berarti fi'liyana Rasulullah. Jadi perilakunya Rasulullah. Tidak pun kana. Berarti ini kan sunnah fi'liyah. Nah, munqala. Berarti kira sunnah qauliyah. Nah, jadi debun Kanjeng Nabi. Pun nikah yang dilakukan Rasulullah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junub. Nikah Sayyidah Aisyah istrinya yang menceritakan. Apabila Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Muhammad nikah junub tidur dengan istrinya, kumpul dengan istrinya. Fa'arada dan beliau nikah napanya mana ingin ayyakala napanya mana makan ayyakula makan sesuatu. Junub pas ada terokan ngakana kan ya, terokan ngakana. Mari junub terongi noma susu misalnya, terongi noma teh misalnya, terongakana roti, terongakana gedeng, terongakana napa pokok roti pun semacam. Auyanama dan ingin tidur lagi, tidur nggak boleh. Cak kasarnya nyimbul. Nah, auyanama ronde kedua bermacarana tawat doa. Maka berwudu. Wudu ahulis sholat. Seperti halnya wudu di dalam sebelum melaksanakan sholat. Nah, ini carana. Ketimpian mare junub tidur suami istri. Kik lempo semandia. Kan ngakana. Kajeding gelu bersee awudu. Nah, pada nak wudu sholat kan? Awudu mare kenikah pas ada ergan nginom montak Maria awudu cek nginom gelu kajedeng gelu awudu pas tidur nggak boleh kan katondu tidur nggak boleh awudu nah dekian pas mandi kenika cara kenika nikah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini penting kamu tak ikabala kadang mari tidur buan bini nak ngana aing nginom deg-deg tak wudu berdekat. Nah, wudu cek tuling nginom aing ki mari tidur dengan istrinya ketulian pas entar kejedeng bersihkan semuanya kotoran na bersee mon bisa mandi mon tak bisa misalnya kian ada ronde selanjutnya misalnya panjenengan kotu napa awudu. Nah, pas olekan ngakan akan sabreng akan napa nginum napa ate nginum kopi terserah pas tedu nggak boleh tak apa-apa awudu jaga naman mandi bang. Nah nikah resep nikah
Anika yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting beda kenika kele wudu. Wudu pada wudu na bekto asolat. Lah kenika kimun bisa mandi. Nah, mun bisa mandi. Mun tak bisa ya napanya mana wudu kele. Nah, mereka ni kada ki mandi pas. Beni wudu pas menghilangkan hadas raja beni kenika hanya jeda sebelum mandi. Mari oleh kencer. Lah, kawan, itu yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Yang terpenting apapun mon orang junub kotu mandi. Dan ini saya nggak mandi, ini kan penting kenika. Nah, karena ini, nah ini kan wahukia dan diceritakan. Ini kan beda setong kisah, ini kan baca abikula kisahnya langsung, mari tak lanceng artinya. Yang kikak dinto dari orang tua dari Abdullah Abdullah Al-Bujali dan nikah. Beliau anika kemudian pada waktu itu anika mengantar jenazah yang kikak dito sampai ke kubur. Nah, ngantar jenazah sampai ke kubur. Nah, kemudian depak ke kuburan nang kubur beda binatang semacam kucing hitam. Yak ke tanda buru kan itu. Takut tanda buru. Pentongi ben sing ngale kuburan pentong ngale tanda buru. Yo jok kentor tanda buru. Kucing celang dan kubur kan itu. Akhirnya pindah. Pindah. Nyari ngale lobong boleh. Nah, pindah. Pindah depak kalau lobong kenika beda boleh binatang. Nggak kenika persis. Hitam juga seperti kucing. Ini kan tak bisa. Akhirnya yang kikak dinto kemudian dikubur. Nah, dikubur ada seseorang kenika pas mendengar nang dalam kubur kenika ada apa? Ada bunyi pemukulan, bunyi pentongan pun semacam tulang cotot pun semacam kenika. Nah, kemudian dilihat, dicek ada apa? Coba tanyakan ke keluarganya, apa yang dilakukan oleh orang ini? Kok sampai disiksa, kok sampai riak, bunuh binatang dan sebagainya. Artinya tak kendeki nang bumi. Kemudian dilihat dan ditanyakan kepada istrinya, apa suamiku adalah orang yang selalu junub, ketika junub tak pernah mandi. Orang junub ini kata kendeki bumi. Nah, karena tengate, mbian mon junub cak dan jalan. Junub entar ke pasar. Nah, mandi gelu tak kendek bumi. Ini kebuktian. Nah, tak kendek bumi ini. Nah, karena saya laki kini tak tahu ning ka ilmuna, otabo tak tahu ka carana, otabo males mon junub tak mandi. Ini kate-kate nih. Nah, nika sampai pas kenika pas ekopur beden ekopuran sampai tak kendek bumi akhirnya gelak kenika esek sanang dalam kopur gara-gara junub. Nah, sering junub tak mandian berarti orang laki nikah hikayat otabu setong cerita. Oleh karena itulah pentingnya kita mandi. Patepak mandina, pasepak mandina, popokus mandina. Jok rupa muru karena mon orang nikah tak terkena kekapi kula pun panjenengan nikah ya tak sah mandina. Ingat. Koko mon lanceng koto ketok pakening kekapi nikah. Nah, ngate diperhatikan mandi benih hal yang sepele mon mandi naga nikah mon tak sah ya berarti dekian wudu ya tak sah. Mon wudu tak sah mandi tak sah berarti salat ya tak sah. Kakapi ibadana naku Al-Qur'an tak oleh. Maca Al-Qur'an tak oleh. Dan ini oleh karena itulah penting diperhatikan boleh. Diingat-ingat boleh cara mandi yang kemarin sudah dibahas secara detail nikah. Kapan hari sudah dibahas secara detail tentang kenikah. Anika hanya tentang pentingnya kita mandi. Bencara nak gele. Mon malas celep, ki celep terokan ngakana wudu kada.
Ya, wudu, mereka nikah, tidur, misalnya bangunnya ketuman mandi. Moga-moga manfaat barokah jadi ilmu bagi kita. Saya tahu tambah praktek. Beni tahu pas tak lakoni, ya percuma. Oleh karena itulah, ayo kita lakukan kenikah. Apa-apa ampun yator ben Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka manfaat bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ولا الضالين الله الموفق إلى أقوام الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته